Sidang perkara dugaan tindakan asusila dengan terdakwa oknum mantan guru karate, Ganda Hadiwijaya, kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026. Dalam persidangan tertutup ini, kuasa hukum terdakwa menyatakan kliennya telah mengakui kehilafannya di hadapan majelis hakim. Pengacara terdakwa memberikan keterangan pers di depan awak media, namun pihak terdakwa berkilah jika hubungan terlarang bersama murid karatenya yang berinisial CN, didasari asas suka sama suka. Yang mengejutkan, di depan hakim terdakwa secara gamblang mengungkit persoalan keperawanan korban, dan mengklaim selaput darah korban sudah tidak utuh saat malam pertama mereka. Mengatakan bahwa biasanya malam pertama itu selaput keperawanan berdarah, ternyata tidak berdarah alias tidak perawan. Menurutnya keperawanan korban sudah diambil oleh pacarnya terdahulu. Hari ini adalah sidang ganda. Ini agendanya apa, Mbak? Untuk hari ini agenda pemeriksaan terdakwa, di mana tadi terdakwa mengakui bahwa dia hilaf dan mengakui kesalahannya di depan hakim. Sempat tadi ditanya oleh hakim kenapa melakukan seperti itu, dia bilang intinya suka sama suka. Dan tadi ada sanggahan bahwasanya yang merobek selaput darah pertama itu bukan Pak Ganda. Nah, tapi memang tidak bisa dibuktikan oleh tes visum karena kan sudah lampau. Nah, terus tadi menurut keterangan BAP yang dari siapa itu namanya Mbak Cilinya yang merusak selaput darah pertama adalah Pak Ganda. Nah, terus kenapa apa namanya Bu siapa itu tadi Bu Ri? Nah, sempat menanyakan kenapa pernikahan siri ini dilakukan di Sumeneb Madura. Nah, terus apakah ada wali? Bilangnya Pak Ganda tidak ada. Kenapa tidak ada wali? Karena memang kan untuk rukun Islam, rukun pernikahan itu kan harus ada saksi, wali dan mahar. Memang ada maharnya, mahar berupa cincin 2 gram 24 karat. Untuk walinya nggak ada ya? Tidak ada wali. Alasan tidak ada wali dikarenakan Cindy adalah anak lahir yang di luar pernikahan. Dia nggak ada bapaknya, jadi nasab itu ikut ibu. Untuk istri saya mengetahui dengan adanya pernikahan siri yang dilakukan Ganda. Kalau istri sahnya itu tidak mengetahui, tapi mengetahuinya tuh ketika ada gerak-gerik mencurigakan, terus diselidiki dan ternyata diketemukan semuanya. Akhirnya si istri saya ini mencoba untuk mendesak si keluarga korban. Nah, keluarga korban ini untuk mengambil sikap mau dilanjut atau dilapor seperti itu. Dan ternyata si pihak korban memilih untuk melaporkan si terdakwa. Memangnya isinya Pak Ganda ada berapa, Mbak? Istri Pak Ganda yang menurut keterangan yang tadi disampaikan itu istri syahnya yang sudah punya anak 2, satu umur 4 tahun, satunya umur 8 tahun. Nah, yang ini kita tidak mengetahui secara pasti ini istri yang keberapa. Tapi yang disebutkan dalam hal ini istri yang sudah punya syah surat nikah. Dan yang si Cindy ini adalah korban istri siri. Pak, apa ada dugaan Pak Ganda ini setiap melakukan pernikahan ini mesti dengan muridnya harus seperti itu, Mbak? Kalau menurut keterangan tadi tidak, karena apa? Didasari suka sama suka. Dan sempat tadi saya tanyakan, yang pertama kali mendekati, yang mengajak itu siapa? Menurut keterangannya Pak Ganda adalah si Cindy. Tapi Cindy meneruskan alasannya kenapa dia mau diajak nikah maksudnya nikah siri untuk menghindari dosa. Tapi sempat tadi disanggah oleh hakim. Dikarenakan untuk ijab kabul, rukun nikah itu kan harus lengkap. Nah, ini tadi sudah diputuskan, maksudnya sudah diluruskan oleh hakim, ini nggak sah pernikahannya, apalagi anak di bawah umur. Dan sempat tadi oleh hakim, maksudnya diinfokan bahwasanya seorang guru itu kan harus punya etika. Nah, di mana guru itu dibuku ditiru, yang bisa maksudnya mendidik, mengarahkan. Kalau sudah tahu si Ganda punya murid seperti itu, kenapa tidak dikembalikan kepada orang tua? Harusnya kan dikembalikan ke orang tua. Nah, tidak serta-merta menanggapi apa yang jadi keluh kesahnya si Cindy. Yang melaporkan istri sahnya atas nama siapa, Mbak? Kita tidak mengetahui secara detail, tapi tadi sudah disebutkan yang melaporkan sebenarnya ibunya si Cindy atas dasar desakan daripada istri sahnya. Karena ya sebelumnya istri sahnya ini sempat melaporkan, tapi memang tidak ada bukti yang kuat. Jadi sempat laporannya tadi ditolak oleh kepolisian, penyidik. Selama persidangan ada nggak permintaan maaf atau memaafkan dari pihak keluarga korban? Kemarin itu kita sempat menanyakan, sepertinya tidak ada. Sempat bilang tetap proses berjalan seperti itu.
Mungkin memaafkan proses berjalan Ya. atau tidak memaafkan proses tetap berjalan. Sepertinya tidak memaafkan. Intinya seperti itu. Harapannya mbaknya apa? Selaku harapan kuasa hukum saya- terdakwa. Ya, kalau harapan saya semuanya segera selesai. Nah, dua kubu sama-sama berdamai. Ya mau gimana lagi? Ini namanya juga sudah apa namanya kepalang bahasa ya. Nah seperti itu. Ataukah untuk ini korbannya hamil tak mbak? Kalau korban tidak hamil, Intinya seperti itu. ya Dari penyidik PPA Polrestabes Surabaya sampai kejaksaan itu memang tidak ada pemeriksaan terhadap istri sahnya saudara Ganda, tidak ada. tidak ada ya. Terus apa tadi? Apa mau Atau tidak ada kaitannya dengan perkara ini sehingga istri saya tidak dimintai keterangan. Ini terkesan untuk dia bermain di belakang layar. Dia hanya menyaksikan prosesnya saja. Oh, gitu Jadi aja. tidak ini keterlibatannya dia. Gitu. Jadi yang maksudnya yang terlibat ini hanya orang tua Cindy dan Pak Gandanya saja. Oh, gitu. Dan tidak mau melibatkan banyak. Karena apa? Ada kemungkinan nanti merembet terlalu jauh. Nah, sebenarnya tadi kan mau dihadirkan nanti saksi yang meringankan. Nah, tapi berhubung saksi yang meringankan ini yang dipilih adalah kalau nggak tidak kakaknya, ya bapaknya. Namun nggak mau ya mbak Tidak ya. ada hadir. Akhirnya dilanjutkan pemeriksaan terdakwa. Jadi untuk agenda berikutnya apa mas? Untuk agenda berikutnya tuntutan Tuntutan ya mas intinya. Oke. Masnya namanya siapa? Rahmat Enur. Mas Rahmat. Oke. Makasih ya mbak. Di sisi lain Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya menerangkan, dalam pemeriksaan terdakwa, mengakui semua karena pernikahan siri dianggap sah, tanpa sepengetahuan istri sahnya, keterlibatan perkara ini tidak ada Ini kaitan. tadi agenda pemeriksaan apa terdakwa ya? Dan diakui. Diakui oleh terdakwa perbuatan tersebut. Terus ini Pak, terkait dengan apa istri nomor 1, istri nomor 2, apakah pernah ditanya oleh jaksa terkait perkara ini? Sesuai tidak ada kaitannya, intinya seperti itu Pak. Jadi pada intinya agenda pemeriksaan terdakwa ini diakui oleh terdakwa perbuatan tersebut ya Pak. Pak, untuk pernikahan ini pernikahan siri atau sah Pak? Kalau pengakuannya tersangka pernikahan siri, tapi secara undang-undang tidak sah. Oh, mengetahui istri sahnya? Tidak mengetahui ya Pak? Oke, terima Tidak ada kasih. wali nikah. Oh gitu, makasih ya Pak. Hakim menegaskan, sebagai guru seharusnya terdakwa memiliki etika untuk mendidik, bukan malah memanfaatkan situasi. Kasus ini sendiri terbongkar setelah istri sah terdakwa mencurigai gerak-gerik suaminya, lalu mendesak ibu kandung korban untuk melapor ke polisi. Meski pihak terdakwa meminta damai, keluarga korban secara tegas menolak dan meminta hukum tetap berjalan. Rekam jejak terdakwa juga menjadi sorotan karena sebelumnya sempat bercerai lalu menikahi muridnya, dan kini kembali terjerat kasus serupa. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.